Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milia Ulfa, NIM 2119235. Saya dari kelas Tafsir Tarbawi B dan saya berasal dari kelompok G dan saya akan membahas mengenai hak hidup. Yang pertama yaitu pada poin ke A, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat hak hidup. Hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi atau non-negotiable right. Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisa yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan atau hambanya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Amr bin As, yang artinya seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian seseorang warga negara non-muslim dalam negara Islam tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seorang ahli zimi, sungguh Allah haramkan dia dari surganya. HR An-Nasa 1 ayat yang bersumber Amr bin As. Terus di samping itu, Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian apabila seseorang menderita sakit atau menderita luka-luka atau terkena musibah. Maka menjadi kewajiban bagi saudara yang lain untuk menolongnya memperoleh bantuan medis apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka saudaranya berkewajiban untuk memberi makanan. Apabila ia terancam tenggelam, maka tugas saudaranya berusaha keras untuk menyelamatkan. Berdasarkan uraian tersebut, manusia dengan tidak mengenal diskriminatif. Terus pada poin kedua atau poin ke B, yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori. Teori hidup adalah anugerah setiap makhluk di muka bumi. Al-Afidah dan Qulub merupakan kedua anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di dunia ini. Al-Afidah berbentuk jamak dari kata fuad yang berarti aneka hati. Para ulama banyak memahaminya akal. Berbicara masalah akal tentu tidak akan pernah selesai. Kemanusiaan manusia berada di dalam hatinya, sebab hatinya lah yang mengendalikan diri manusia itu sendiri. Karena itu pendidikan seharusnya mengutamakan pembinaan hati, supaya hati berkembang menjadi hati yang baik. Hati itu harus berisi kebaikan. Tuhan adalah kebaikan tertinggi, karena itu agar hati menjadi baik, hati itu harus berisi Tuhan. Yang pertama yaitu ada hakikat afidah. Kata Al-Afidah adalah bentuk jamak dari kata fuad yang diterjemahkan dengan aneka hati. Kata ini banyak dipahami oleh ulama dalam arti akal. Makna ini dapat diterima jika yang dimaksud dengannya adalah hubungan daya pikir dan daya kalbu. Terus yang kedua yaitu mengenai hakikat qulub. Dari segi bahasa, qulub berasal dari kata qalb, berarti hati, lubuk hati, jantung hati, kekuatan, dan semangat dan keberanian. Kata qulub atau hati diungkapkan dalam pengertian mengubah, membalikkan, menjadikan yang batin menjadi zahir, menumbangkan, mempertimbangkan, terbaik, dan lain-lain.
Kemudian pada poin ke-C, yaitu akan saya jelaskan mengenai dalil tentang hak hidup berdasarkan Al-Quran, yaitu telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang mana yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila anna man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardh فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang muslim bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi itu yang dijelaskan mengenai poin ke-C, yaitu dalil mengenai hak hidup. Terus yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis hidup dan kehidupan harus dibina dan dijaga bersama. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup selain kehidupan itu sendiri. Karena itu tugas manusia adalah menjaga kehidupan dari segala hal-hal yang berupaya untuk menghancurkan atau perusakan dan kematian. Kematian memang sesuatu yang alami dan pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Namun itu adalah rahasia ilahi yang tak diketahui siapapun. Kewajiban manusia adalah tetap memastikan kehidupan berjalan, bukan mengakhirinya dengan kematian tanpa seizin Allah yang Maha mematikan. Hari-hari ini umat manusia di seluruh dunia masih berjibaku menghadapi pandemi yang mematikan. Hampir 1 juta orang telah meninggal dunia karenanya. Sebagaimana menjalani isolasi di tempat-tempat khusus dengan harap-harap cemas. Islam merupakan agama yang menjaga kehidupan. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan mengenai hak hidup. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan saya dalam berkata atau dalam menjelaskan per poin dari apa yang saya bahas. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.